Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membawa presentasi mengenai analisis manfaat dan biaya. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Rinun Raudian dan rekan saya Muhammad Derafi, Rachel Aftika, RR Safa Hitomi, Mutiara Ferdian Ningsi, dan Novia Anggraini dari kelompok 4. Yang pertama yaitu adalah analisis manfaat dan biaya, perspektif ekonomi publik. Jadi, analisis manfaat dan biaya dalam konteks ekonomi publik ini yaitu merupakan instrumen penting dalam dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan publik yang membantu pemerintah di suatu negara mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan ekonomi yang komprehensif. Analisis sensitivitas dan risiko. Yang pertama, identifikasi variabel kunci, menentukan parameter yang paling mempengaruhi hasil analisis seperti tingkat diskonto, estimasi biaya, atau proyeksi manfaat. Di Indonesia, faktor seperti fluktuasi nilai tukar dan perubahan kebijakan politik sering menjadi variabel kritis. Yang kedua itu ada analisis sensitivitas, menguji perubahan hasil analisis ketika nilai variabel kunci diubah dalam rentang waktu tertentu. Misalnya, mengevaluasi kelayakan proyek infrastruktur jika biaya konstruksi meningkat 20% atau jika permintaan lebih rendah dari proyeksi. Yang ketiga ada analisis skenario, mengembangkan beberapa skenario seperti optimis, pesimis, dan realistis untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan untuk proyek pembangunan bendungan di Indonesia. Ini mencakup skenario perubahan iklim yang mempengaruhi pola curah hujan. Studi kasus program Kartu Pelajar Pintar. Manfaat langsung, peningkatan akses pendidikan bagi 20 juta siswa dari keluarga miskin. Manfaat tidak langsung, peningkatan kualifikasi tenaga kerja, penurunan kesenjangan sosial. Biaya program, 20 triliun per tahun untuk bantuan pendidikan. Biaya administrasi, 2 triliun per tahun untuk pengelolaan dan distribusi. NPP 15 tahun 125 triliun dengan diskonto sosial 10%. Inovasi metodologis terkini. Yang pertama, pendekatan valuasi terpadu, mengkombinasikan berbagai metode valuasi untuk mengungkap spektrum nilai yang lebih luas, termasuk nilai keberadaan dan nilai pilihan. Yang kedua, analisis multi kriteria, melengkapi CBA dengan evaluasi berbagai kriteria non-moneter melalui proses deliberatif dengan pemangkas kepentingan. Kemudian yang ketiga, analisis keberlanjutan, mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan sosial jangka panjang ke dalam kerangka analitis tradisional. Yang keempat, big data dan machine learning, memanfaatkan teknologi analitik lanjutan untuk memprediksi dampak dan mengoptimalkan desain kebijakan. Selanjutnya, mengenai arah pengembangan di masa depan. Arah pengembangan analisis manfaat dan biaya di Indonesia perlu mempertimbangkan karakteristik unik di negara ini, termasuk keragaman geografis dan sosioekonomi antar wilayah. Transformasi digital membuka peluang untuk analisis berbasis big data yang dapat mengungkap variasi regional. Pendekatan partisipatif sangat relevan mengingat keragaman budaya dan kebutuhan masyarakat. Integrasi aspek keadilan dan keberlanjutan menjadi krusial dalam konteks kesenjangan ekonomi dan tantangan lingkungan yang dihadapi di Indonesia. Lalu kesimpulan dan rekomendasi. Peran krusial, analisis manfaat dan biaya memainkan peran vital dalam memastikan alokasi sumber daya publik yang efisien dan memberikan nilai terbaik bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, inovasi metodologis. Pendekatan inovatif seperti analisis multi kriteria dan pemanfaatan teknologi digital perlu diadopsi untuk mengatasi keterbatasan metodologi tradisional. Lalu, tantangan aplikasi. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapan analisis yang komprehensif, termasuk keterbatasan data, kapasitas teknis, dan koordinasi antar lembaga. Lalu rekomendasi praktis, pengembangan panduan analisis terstandarisasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan integrasi analisis ke dalam siklus kebijakan mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan publik di Indonesia. Sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan, pemahaman mendalam tentang analisis manfaat dan biaya akan memberikan fondasi penting dalam karir profesional kita.
baik di sektor publik maupun swasta. Keahlian ini memungkinkan kita berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik dan memastikan sumber daya yang terbatas digunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Prinsip fundamental. 1. Efisiensi ekonomi, mengoptimalkan alokasi sumber daya terbatas untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial melalui pertimbangan manfaat bersih. 2. Perspektif jangka panjang, mempertimbangkan manfaat dan biaya selama seluruh siklus hidup kebijakan atau proyek, bukan hanya dalam jangka pendek. 3. Kesejahteraan sosial, fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan tentang finansial. 4. Monetisasi dampak, mengkuantifikasi seluruh manfaat dan biaya dalam satuan moneter untuk meningkatkan perbandingan yang konsisten. Komponen analisis manfaat. 1. Manfaat langsung, 2. Manfaat tidak langsung, 3. Manfaat nyata, dan 4. Manfaat tidak nyata. Dalam konteks Indonesia, analisis manfaat perlu mempertimbangkan keragaman sosial ekonomi masyarakat. Misalnya program bantuan sosial tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa peningkatan daya beli, tetapi juga manfaat tidak langsung seperti stabilitas sosial dan pengurangan kesenjangan. Komponen analisis biaya. 1. Biaya modal, investasi awal untuk memulai proyek atau program. 2. Biaya operasional, pengeluaran rutin untuk menjalankan program. 3. Biaya peluang, nilai alternatif terbaik yang dikorbankan. 4. Biaya eksternal, dampak negatif pada pihak ketiga lingkungan. Metode identifikasi manfaat dan biaya. 1. Studi literatur, tinjauan penelitian sebelum dan teori ekonomi relevan. 3. Konsultasi pemangku kepentingan, diskusi dengan pihak yang terdampak dan ahli terkait. 3. Analisis data historis, evaluasi program serupa yang telah diimplementasikan. 4. Pemetaan dampak, identifikasi sistematis seluruh dampak program. Baik, saya akan melanjutkan ke slide 9. Teknik valuasi manfaat terbagi menjadi 3. Yang pertama, valuasi berbasis pasar, harga pasar aktual untuk barang atau jasa, pendekatan produktivitas marginal, metode biaya transportasi, cocok untuk manfaat yang memiliki nilai pasar langsung seperti peningkatan output ekonomi atau penghemat biaya. Yang kedua, valuasi non-pasar, kesediaan membayar, metode penilaian kontingensi, teknik preferensi terungkap, harga hedonik, digunakan untuk menilai manfaat yang tidak memiliki harga pasar seperti peningkatan kualitas lingkungan atau kesehatan masyarakat. Yang ketiga, benefit transfer, adopsi estimasi dari studi serupa, penyesuaian kontekstual, meta-analisis, berguna ketika sumber daya untuk studi primer terbatas dengan mempertimbangkan penyesuaian yang diperlukan untuk konteks Indonesia. Teknik valuasi biasa terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya akuntansi, perhitungan langsung biaya keuangan aktual untuk investasi, operasi, dan pemeliharaan berdasarkan harga pasar dan catatan pengeluaran. Yang kedua, biaya peluang, penilaian nilai ekonomi sumber daya dalam penggunaan alternatif terbaiknya, seperti nilai lahan atau tenaga kerja dalam penggunaan produktif lainnya. Yang ketiga, biaya eksternal, valuasi dampak negatif yang tidak tercermin dalam harga pasar seperti polusi atau kemacetan, menggunakan metode penilaian kerusakan atau biaya penghindaran. Dalam konteks Indonesia, valuasi biaya perlu mempertimbangkan distorsi pasar seperti subsidi, regulasi, harga yang dapat mempengaruhi perhitungan biaya aktual. Biaya eksternal seperti degradasi lingkungan dan dampak sosial dari perpindahan penduduk juga memerlukan perhatian khusus, terutama dalam proyek infrastruktur besar yang sering menjadi prioritas pembangunan nasional. Perhitungan nilai waktu, 10% tingkat diskonto sosial rata-rata yang digunakan dalam proyek publik di Indonesia, 15-20% tingkat diskonto swasta. Untuk evaluasi investasi sektor privat, 5-7% tingkat untuk proyek lingkungan, lebih rendah untuk mencerminkan keberlanjutan jangka panjang. Pertimbangan nilai waktu uang sangat penting dalam analisis manfaat dan biaya karena sebagian besar proyek pemerintah
memiliki jangka waktu panjang. Di Indonesia, tingkat diskonto yang dipilih dapat berdampak signifikan pada kelayakan proyek infrastruktur besar seperti pembangunan waduk atau jalan tol yang memanfaatkan baru dirasakan puluhan tahun kemudian. Pemilihan tingkat diskonto yang tepat harus mempertimbangkan preferensi waktu sosial, risiko, proyek, dan biaya kesempatan modal di Indonesia. Metode perhitungan kelayakan Net Present Value atau NPV, selisih antara present value manfaat dengan present value biaya. Proyek layak jika NPV positif. Metode ini unggul karena mempertimbangkan besaran absolut manfaat bersih. Benefit Cost Ratio atau BCR, rasio antara present value manfaat dengan present value biaya. Proyek layak jika BCR berguna untuk membandingkan berbagai alternatif dengan skala yang berbeda. Internal Rate of Return IRR, tingkat diskonto yang membuat NPV proyek sama dengan 0. Proyek layak jika IRR melebihi tingkat diskonto yang ditetapkan, memberikan indikasi tingkat pengembalian relatif. Payback Period, waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Semakin pendek masa pengembalian, semakin menarik proyek tersebut. Sederhana, namun mengabaikan nilai waktu uang.